Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi sampai pagi hari ini. Sekarang kami ingin mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Selalu Adil dan Benar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel pasal 8, ayat 1 sampai ayat yang kedua, ayat 6 dan ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan, dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Sampai 2 kali di pasal ini, di 2 Samuel pasal 8 dikatakan, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Itulah yang membuat kerajaan Daud itu kuat dan kokoh. Bukan karena kehebatan dan kemahiran Daud berperang, bukan karena strategi-strategi perang yang luar biasa, bukan karena semua kemampuan manusia yang membawa Daud mencapai puncak dari pemerintahannya, tapi semua karena Tuhan yang membuat Daud berhasil. Daud pun sadar akan hal itu, dan respon Daud terhadap semua itu adalah demikian. 2 Samuel pasal 8 ayat yang ke-15. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Jika kita mengaplikasikan kebenaran ini ke dalam hidup kita masing-masing, bukankah ini merupakan satu bukti pengakuan kita akan penyertaan dan campur tangan Tuhan di hidup kita adalah dengan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bagian dan tindak tanduk hidup kita? Adakah demikian hidupmu dan hidupku? Itulah satu bukti sederhana akan pengakuan bukan hanya mulut dan bibir kita, tapi juga seluruh sikap hidup kita yang bertumpu kepada keadilan dan kebenaran. Terkadang rasa keadilan saja bisa diinterpretasikan berbeda bagi beberapa orang. Manusia tertentu akan merasa berhak untuk melakukan sesuatu, termasuk menghalalkan segala cara, bila perlu mencuri, menipu, atau bahkan mengkhianati kepercayaan orang lain. Tapi semua itu tidak berlandaskan kebenaran. Itu hanya keadilan menurut pendapat masing-masing. Bagi penguasa Korea Utara, menindas rakyatnya sementara dirinya sendiri menikmati kemewahan yang begitu luar biasa, itu adalah keadilan. Bagi pemimpin Rusia, menjajah dan mencoba merebut Ukraina itu dianggap sebagai sikap yang adil. Namun, apakah semua itu adalah kebenaran? Daud memerintah hidupnya, bahkan bangsanya, dengan selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagai satu bukti manusia yang hidup dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, maka dia sendiri bersedia ditegur dan dinasehati apabila dia melangkah keluar dari kebenaran itu sendiri. Ketika Daud berbuat dosa dan berlaku tidak adil terhadap Uria dengan membunuhnya dan membiarkannya mati, lalu mengambil istrinya. Pada awalnya Daud tidak merasa apa-apa, dia tidak merasa bahwa itu adalah bentuk ketidakadilan. Sampai ketika dia dihardik oleh Nabi Nathan dan Daud sadar
bahwa tidak ada kebenaran sama sekali di dalam tindakannya. Pagi ini, belajarlah untuk selalu hidup dan menjalankan hidupmu dengan selalu berlaku adil dan benar, agar Tuhan, sama seperti terhadap Daud, memberimu kemenangan sama seperti kepada Daud kemanapun ia pergi berperang atau berjuang. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku selalu berlaku adil dan benar, agar aku berkenan kepadamu. Amin. Jesus loves you, and so do I.